Assalamualaikum, Non. Suara itu sontak membuat mood gadis itu berubah. Ada getar di dada ketika mendengar suara pria itu yang juga sedang ia tunggu menghubungi nomornya. Maka, Redek pun tersenyum sesaat, lalu menjawab salam pria itu. Waalaikumsalam, ini Eka. Iya, Non. Ini nomor, ini nomor baru Eka. Maaf baru ngabarin, karena baru sempat beli HP tadi di sore. Oh iya, nggak apa-apa. Lagi di jalan pulang, Non. Habis beli HP. Rerek sesaat terdiam, lalu sekilas melirik ke penampilannya malam ini. Nggak begitu buruk menurutnya, karena meski hanya memakai kaos tak berlengan. Iya, di jalan mana? Aku mau nyusul. Waduh, Don. Nggak usah. Ini udah malam. Nanti aja kalau mau ketemu. Mendengar penolakan dari pria itu, tak membuat gadis itu membatalkan rencananya. Di jalan mana? Nggak usah bawel. Duh, Non. Terus nonnya mau kesini gitu. Udah tahu nanya. Enggak, Non. Enggak sama sekali. Tapi kenapa? Enggak usah, Non. Maafkan Eka, Non, kalau udah lancang, kata Eka membuat Rere geleng-geleng kepala. Berkata dalam hati, benar-benar polos cowok ini. Dan dia senang dengan sikap polos pria itu. Memikirkan pria itu membuat hatinya bergejolak. Buruan, kamu di mana? Rere segera beranjak dari duduknya, sambil masih memegang ponsel yang ia tempelkan di telinga kanannya. Elah nih anak, disebutin aja. Kamu udah di mana? Iya Non, di Jalan Sudirman, dekat apartemen Suka-Suka. Japri itu menyebut posisinya saat ini, menggunakan mobil Honda CRF miliknya. Maka Rere segera pergi dari rumah menuju ke tempat pria itu berada. Di perjalanan, karena saking bahagia dan tak sadar ingin bertemu dengan pria itu yang menelponnya tadi, Rere menancap gasnya di angka 100 km per jam. Rere begitu heran dengan perasaannya saat ini. Kenapa ia begitu senang ingin bertemu dengan pria itu? Kenapa ia sebahagia ini? Bahkan bahagia yang ia rasakan saat ini mengalahkan kebahagiaannya jauh ketika mendengar dirinya ditunangan. Mengalahkan kebahagiaannya jauh ketika mendengar dirinya ditunangkan dengan Vino. Padahal sebelumnya, perasaannya sangatlah tidak mengenakan karena berpikir seperti akan terjadi sesuatu. Jantungnya pun kini berdetak kencang. Seiring kaki kanannya menginjak pedal gas makin dalam, membuat laju kendaraannya semakin kencang. Semakin kencang. Bahkan beberapa kali Rere. Namun, Rere masih saja melakukan hal yang sama. Lagi dan lagi, ia menekan pedal gasnya dalam-dalam. Bersamaan speedometer di mobilnya telah berada di angka 120 km per jam. Karena saat ini, Rere sedang berada di jalan tol, maka ia pun merasa bebas untuk mengemudi. Hai, bagaimana kabarmu, Kak? Hai, udah lama nunggu. Eka, sorry nunggu lama. Kita kemana? Tidak, gak seperti itu juga kali, Rek. Ia berkata sendiri, sambil terlihat kepalanya bergeleng-geleng ketika memikirkan banyak kata yang akan ia ucapkan di awal. Masih berusaha memikirkan tindakannya untuk menghindari dari sebuah tabrakan. Eka yang masih berada di dalam apartemen mewahnya di lantai 44 baru saja menutup teleponnya setelah berbohong karena dipaksa oleh Rere di telepon tadi. Kini ia pun kebingungan harus bagaimana. Untung saja, ia menyebutnya nama apartemen yang jaraknya tak jauh dari apartemennya saat ini.
Maka ia pun segera keluar dari apartemen menggunakan pakaian santai, kaos dan celana pendek. Tak lupa, ia membawa serta ponsel jadulnya dan tak membawa ponsel mahalnya yang sengaja ia letakkan di atas meja di ruangan santai. Saat telah keluar, takut jika garis itu terlebih dahulu tiba di tempat itu, maka tentu saja ia akan susah untuk berkelit lagi. Namun, tiba-tiba Eka menghentikan langkahnya. Handphone. Ya, ia lalu berpikir cepat untuk mencari toko handphone terdekat untuk membeli sebuah ponsel baru. Karena ia nggak mau gadis itu menanam. Ya, tak jauh darinya sebuah toko handphone dengan penerangan yang menyilaukan terlihat oleh Eka dari kejauhan. Maka segera ia melangkah menuju toko tersebut. Setelah proses pembayaran telah selesai, Eka pun mengeluarkan kartu SIM dari ponsel jadulnya, lalu memasukkan sambil menenteng tas berisikan dus ponsel baru di tangan kanannya. Hanya butuh 5 menit, Eka telah tiba di depan apartemen suka-suka. Sambil mengambil nafas sejenak. Kemudian ia melihat sebuah halte yang berada di samping. Lalu berpikir ada baiknya ia duduk sambil menunggu gadis itu tiba di tempat itu. Namun, gadis itu tidak menjawab teleponnya. Hingga tak sadar dari arah berlawanan seorang pria berbadan tinggi besar yang juga sedang sibuk melihat ponsel menabrak tubuh Eka. Maaf pak, kata Eka yang meminta maaf duluan. Iya mas, sorry juga ya, kata pria itu. Tanpa disengaja, pria itu berbadan besar. Pria berbadan besar itu saat ini kembali berjalan dengan kirinya. Tangan kanan Eka. Sontak pegangan Eka tak kuat dan menjatuhkan ponsel yang baru ia beli tadi. Waduh, maaf mas, maaf. Pria itu segera berjongkok dan membantu Eka memungut ponsel. Dan ia pun berucap dan menjelaskan ke pria itu berbadan besar itu bahwa ia tak mempermasalahkan ponselnya rusak. Dengan sedikit obrolan, di mana pria itu berencana untuk mengganti ponsel itu. Namun Eka tetap menolaknya. Maka terjadilah kesepakatan, di mana pria itu mengatakan jika memang Eka keberatan, maka silakan menghubungi nomornya yang tertera di kartu namanya. Senjaya, gumam Eka tersenyum. Menyebutnya nama perusahaan yang tertera juga di kartu nama. Iya mas, saya kerja di sana. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi nomor saya. Baik pak, ujar Eka. Lalu mereka pun berpisah dan Eka kembali melangkah. Namun, di arah seberang jalan, suara sirine terdengar di telinga Eka. Ia pun menoleh, lalu merasakan tubuhnya merinding. Batinnya pun bertanya-tanya, apa yang terjadi di sana? Karena rasa penasaran sangatlah besar, maka ia pun memutuskan untuk pergi melihat apa yang terjadi di seberang jalan. Lalu, ketika berpapasan dengan beberapa orang, Eka tampak bertanya, apa yang terjadi? Ada kecelakaan lalu lintas, Pak. Ada apa ini? Kenapa perasaan Eka semakin tak mengenakan? Ternyata, jawaban orang-orang yang ia lalui sama. Ada kecelakaan lalu lintas, membuat jantung Eka makin berdetak kencang. Kenapa perasaanku nggak enak gini ya? Gumam Eka sambil memegang dadanya sendiri. Ia pun melanjutkan langkahnya menuju jembatan penyeberangan. Yang mengherankan lagi, astaga, ada apa ini? Rek, apakah kamu baik-baik saja? Eka mulai berlari. Terasa jembatan penyeberangan sangat jauh, padahal ia melihat jaraknya cukup dekat. Sedangkan pikiran Eka masih saja kacau, jantungnya berdetak makin kencang, dan tangannya pun ikut mulai bergemetar. Namun, Eka masih berusaha payah melawan. Pikirannya mulai berkembang. Semoga saja apa yang ia pikirkan tidak terjadi. Mengatakan dalam hati hal itu, makin membuat Eka merasa ketakutan yang berlebih. Ia takut jika yang kecelakaan itu adalah Rere. Yah, ada apa ini? Malam semakin larut. Detik berganti menit.
dan kini Eka telah berdiri di jembatan penyeberangan. Sepertinya ia sesaat mengambil nafas sebelum ia naik ke anak tangga pertama. Semilir angin malam pun kini terasa makin kencang, bertiup hingga mengeluarkan bunyi seperti suara orang bersiul, membuat tubuh Eka bergemetar. Perasaan ini kembali terulang saat dimana ia kehilangan seorang ibu. Gak, gak mungkin ya, gumamnya Eka sesaat. Eka memejamkan kedua matanya sejenak, masih berdiri kaku, mendengar suara kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Mendengar suara sirine mobil polisi dan juga mobil ambulans makin menguatkan rasa ketakutan Eka saat ini. Wajah itu tetap tenang, anak ibu, bisik sang ibu di dalam pikiran Eka. Eka bergetar, ia berdoa dalam hati, karena hanya kepadanya lah ia memohon pertolongan, bukan kepada yang lain. Dan dalam doanya hanya satu yang ia minta, semoga bukan Rere. Tak terasa, kedua ujung matanya mengalirkan tetes air mata. Hingga setelahnya, ia lalu mengangkat kaki bagian kanannya, menaiki anak tangga pertama. Tiba-tiba saja, Eka terdiam, bulu kudunya merinding. Lalu, ia pun secara perlahan menoleh ke belakang. Kamu mau kemana? Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.